Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Ramadan dari Fakultas Teknik Informatika kelas B dengan nomor NPM 1402020 114. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas Bahasa Indonesia yang menjelaskan tentang proposal penelitian. Di sini saya sudah mendapatkan poin-poin penting yang akan dibahas di presentasi ini. Yang pertama adalah maksud dari proposal penelitian, yang kedua adalah pengertiannya, yang ketiga adalah jenis proposal, yang keempat adalah tujuan, dan yang terakhir adalah cara membuat proposal penelitian. Lanjut. Jadi yang pertama adalah maksud dari proposal penelitian. Proposal penelitian dimaksudkan untuk meyakinkan orang lain bahwa Anda memiliki proyek penelitian yang berharga dan bahwa Anda memiliki kompetensi dan rencana kerja untuk menyelesaikannya. Secara umum, proposal penelitian harus berisi semua elemen kunci yang terlibat dalam proses penelitian dan menyertakan informasi yang cukup bagi pembaca untuk mengevaluasi studi yang diusulkan. Untuk memulai menulis proposal, akan lebih baik jika memeriksa beberapa daftar dari Maxwell tentang argumen-argumen untuk dikemukakan untuk di dalam proposal tersebut. Yang pertama adalah kita harus menulis atau kita harus menulis apa yang dibutuhkan pembaca untuk memahami topik Anda dengan lebih mudah. Yang kedua adalah Anda perlu diketahui pembaca mengetahui topik Anda. Yang terakhir adalah apa yang akan Anda kemukakan untuk ditulis di proposal penelitian agar orang-orang yang membaca dan melihat proposal Anda tidak ribet dalam membaca proposal penelitian Anda. Lalu selanjutnya ada pengertian dari proposal penelitian. Proposal penelitian adalah dokumen yang mengusulkan berbagai aspek proyek penelitian, atau secara lebih rinci dapat dikatakan bahwa proposal penelitian adalah sebuah dokumen yang ditulis oleh seorang ilmuwan untuk menjelaskan secara rinci program untuk penyelidikan ilmiah yang diusulkan. Pengertian proposal penelitian itu juga dijelaskan oleh beberapa ilmuwan. Yang pertama adalah dari Sugiono. Menurut Sugiono, proposal adalah pedoman yang berisikan sebagai kegiatan serta langkah-langkah analitisme yang akan diikuti oleh seorang peneliti dan dalam melaksanakan suatu penelitiannya. Yang kedua adalah menurut Profesor Robertus Wahyudi Triweko. Proposal penelitian ialah suatu bentuk dokumen secara rencana kerja yang terdiri atas semua unsur-unsur pokok dalam suatu proses penelitian. Proposal penelitian harus berisikan informasi yang cukup bagi si pembaca untuk mengevaluasi penelitian yang dilakukan. Lalu selanjutnya adalah jenis-jenis proposal penelitian. Nah, jenis-jenis proposal penelitian ada dibagi menjadi 4. Ini mungkin saya akan menjelaskan sedikit saja tentang apa itu proposal pengembangan, proposal penelitian kajian pustaka, penelitian kualitatif, dan penelitian kuantitatif. Ya, yang pertama proposal penelitian pengembangan. Proposal penelitian pengembangan merupakan proposal yang digunakan untuk kegiatan yang menghasilkan rencana atau produk yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan aktual. Lalu selanjutnya ada proposal penelitian kajian pustaka. Proposal ini ditulis untuk melaksanakan penelitian dengan tujuan untuk memecahkan suatu permasalahan yang pada dasarnya bertumpu pada penilaian kritis. Yang ketiga adalah proposal penelitian kualitatif. Itu adalah proposal yang ditulis untuk tujuan untuk mengungkapkan permasalahan secara holistik kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Dan yang terakhir adalah proposal penelitian kuantitatif. Proposal ini bertujuan untuk pendekatan deduktif dan induktif, yaitu pendekatan yang diawali dari suatu rangka-rangka teori, gagasan para ahli, ataupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalaman. Lalu yang terakhir adalah
Ini yang keempat. Keempat adalah tujuan proposal penelitian. Tujuan dari proposal penelitian adalah untuk menyajikan dan membenarkan kebutuhan untuk mempelajari masalah penelitian dan untuk menyajikan cara-cara praktis di mana studi yang harus dilakukan. Proposal penelitian berisi tinjauan literatur yang luas. Proposal tersebut harus memberikan bukti persuasif bahwa ada kebutuhan untuk studi yang diusulkan. Jadi bisa dirangkum bahwa tujuan ini proposal itu untuk jika Anda melakukan suatu penelitian, Anda bisa merangkumnya di proposal penelitian ini. Jadi orang yang ingin lebih mengetahui mendalam tentang sesuatu hal, mungkin orang tersebut bisa membaca proposal penelitian Anda yang sama dengan tujuan orang itu juga. Jadi orang tersebut bisa lebih mudah mengerti dan memahami apa yang Anda sedang teliti. Lalu yang terakhir adalah cara membuat proposal penelitian. Untuk caranya sih lumayan banyak. Jadi yang pertama adalah memunculkan judul untuk proposal Anda, buat halaman judul, ringkas proposal Anda dalam abstrak. Nah, yang pertama itu yang memunculkan judul untuk proposal Anda, bisa dibilang itu Anda mencari apa yang ingin Anda teliti. Jadi misalkan contoh Anda ingin meneliti sebuah tumbuhan, jadi Anda harus mengumpulkan berbagai ide dan judul yang pas untuk penelitian Anda. Lanjut, sertakan daftar isi. Nah, daftar kunci nih, daftar kunci itu bisa juga misalkan untuk lebih mudah orang mengetahui apa yang sedang Anda bahas, jadi lebih detail. Misalkan contohnya tumbuhan, mungkin bisa daun, pohon, akar. Lalu yang selanjutnya ada sertakan daftar isi. Daftar isi juga penting untuk orang agar bisa melihat apa saja yang Anda ingin, apa saja yang Anda buat dan mempermudah orang untuk mencarinya. Lalu bagian pendahuluan, berikan latar belakang pendahuluan, jelaskan penelitian yang diusulkan. Nah, ini yang nomor 8 ini adalah yang paling penting bisa dibilang. Soalnya ini jantungnya, karena di situ Anda membahas penelitian yang sedang Anda lakukan, terus segala hal yang Anda teliti akan masuk ke dalam nomor 8 ini. Bisa dibilang ini isinya. Jadi kan jantung, bagian terpenting. Lalu yang 9 daftar referensi, dan yang terakhir adalah sertakan lampiran jika perlu. Daftar referensi bisa dibilang sebagai bukti. Misalkan Anda mengambil foto, mengambil kutipan orang, jadi Anda bisa sertakan apa yang Anda ambil itu ditaruh di daftar referensi agar orang tidak meng-copyright. Lalu yang terakhir adalah sertakan lampiran jika perlu. Jadi ya sudah, segitu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.